Sahabat Kampung Inovasi, alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan direktur yang mengembangkan usaha objek wisata ini, kemudian juga Pak Ade selaku kubu kalau di sini ya. Dan sekarang ada ahli. Nah, ini terkait dengan masalah agrowisata dan kaitannya dengan organik nih. Tadi pupuk organik kita tanya aja deh, kita tanya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Mula Warman. Pak Mula Warman. Wah, Siap, iya. namanya aja Palembang banget. Palembang banget. Terima kasih. Dengan Pak Mula Warman, Masya Allah. Bapak dari Palembang? Saya dari Palembang. Palembang, iya. Terus ke Jawa ke sini? Iya, ini ceritanya panjang nih. Iya. Jadi kita punya misi yang sama. Bagaimana ke depan dari sisi produk pertanian itu berkualitas. Iya. Terus ditanam pada tanah yang memang subur terus berkelanjutan. Sustainability-nya ada. Betul. Ya, nah ini kita kebetulan sama visi Iya. dan kita coba mencari sesuatu bagaimana supaya itu bisa terrealisasi. Iya. Dari banyak riset ya, saya kebetulan pengajar ya, saya peneliti, saya dosen gitu ya. Iya. Saya sempat belajar di banyak tempat. Ya, saya pernah ke Belgia ya, lalu saya ke Jerman ya. Kemudian saya ke Australia, ke Cina ya, melihat nih bagaimana mereka itu bertani. Ya, cara bertani, bagaimana manajemennya ya, dan bagaimana quality produk mereka itu. Nah, saya rasakan sendiri ya. Nah, kita dulu ya begitu baik ya. Jadi kalau kita makan tomat itu, bayangkan ya, tidak perlu yang lain udah terasa bagaimana gurihnya. Ya, bagaimana warnanya dan bagaimana ke kitanya ya, artinya dampak kesehatannya, karena kita makan hasil tanaman yang memang perfect. Ya, aslinya tanaman itu tidak stres. Ya, begitu beda rasanya. Ya, ini saya alami sendiri ya di negara-negara maju, negara-negara yang betul-betul baik mengolah pertanian dia. Nah, ya. Nah, ketemulah saya teman-teman ya yang satu visi. Betul. Kemudian kita diskusikan. Ya, kita diskusikan. Kebetulan kita sudah ada produk, ya, kita sudah formula, ya. Kemudian juga karena kita di universitas, saya di Unsri ya, kita sudah patenkan, ya. Lalu produk itu kita kirim ke sini. Ya, kita kirim. Produknya berupa apa itu, Pak? Yang pertama requestnya bagaimana ya gini, kita bayangkan hutan. Ya, bayangkan hutan. Tidak ada di hutan itu orang memelihara tanaman secara sungguh-sungguh. Tidak ada yang memupuk hutan. Ya, tidak ada yang nyiram di hutan. Ya. Semua alami. Betul. Tapi bayangkan tanamannya besar, hijau, dan ya sejuk sekali. Subur ya. Nah, ya. Terinspirasi dari sini tadi ya. Kebetulan kita analisis semua. Ya. Kata kuncinya satu, ya, bahan organiknya tinggi. Ya, bahan organiknya tinggi. Di hutan bayangkan, ya, kita ambil tanahnya, kita angkat, masih banyak cacingnya. Ya, ada banyak kehidupan, salah satu yang terbesar. Betul. Belum lagi yang kecil-kecilnya. Istilah kita biodiversity-nya sangat tinggi. Kita lihat tanah pertanian yang dikelola terus-menerus intensif. Betul. Hampir tidak ada. Cacingnya udah susah. Betul. Ya, apalagi bahan organiknya. Kita ukur. Ya, di hutan itu bahkan lebih dari 3. Jadi kita nih di bawah 0,5. Masya Allah. Bayangkan. Ya. Jauh sekali. Jauh sekali. Nah, ya. Nah, saya lihat di Australia, saya kebetulan diundang di sana waktu saya diminta untuk presentasi di Melbourne. Saya ke sana. Kalau di sana seminarnya ada namanya field trip, jalan-jalan, pilih ke wisata atau ke tempat pertanian. Betul. Saya pilih ke tempat pertanian. Saya kunjungi tempat pertanian itu. Ya, saya ketemu dengan komunitas sana. Kita di entertainnya, di jamunya. Bayangkan di sana ya, petani satu orang ya punya lahan 800 hektar, punya satu traktor, dia sendirian. Masya Allah. Sangat efisien. Iya. Saya tanya nih berapa kali setahun dia nanam? 3 kali.
Nah, waktu itu dia baru saja panen jagung. Ya, panen jagung ya. Kemudian ini masih ada bekas-bekas ya, tapi udah tanam berikutnya tumbuh. Oke. Ya, Iya, iya, apakah iya. bisa saja Ada dia tunas tanam lagi ya? Iya, tanaman penghasil minyak ya. Iya. Ya, macam-macam dia tanam. Waktu itu kalau nggak salah ya, dia mau tanam kedelai. Ah. Ya. Nah, saya lihat tanahnya karena kita datang pagi ya. Cacing tanahnya banyak sekali. Hampir dia nggak mupuk. Iya, 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 iya. Nah, saya pastikan bahan organiknya tinggi karena makanan mikroba makhluk hidup di tanah itu hanya bahan organik saja. Betul, betul ya. Iya. Iya. Nah, pulanglah saya ke sini. Saya ke Cina juga sempat. Saya lihat sama modelnya. Ya, apalagi di Jerman. Jerman itu ya saya sempat sekolah ke sana ya. Saya habiskan waktu untuk menyelesaikan pendidikan S3 saya di sana. Ya, saya habiskan waktu 6 tahun. Saya lihat di sana, walaupun di sana ya saya bilang orang ya, oh Pak, ngapain ke sana jauh-jauh? Hanya belajar pertanian. Iya, iya, iya. Nggak cocok. Cocoknya kimia dengan mesin. Iya, 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 iya. Oke, saya ke sana. Ternyata sama konsepnya. Ya, saya pulanglah ke sini, saya formula. Ya, kita sudah sangat jauh ya. Tadi kita ukur analisis ya bahan organiknya, belum indikator yang lain. Betul, ya. betul. Ini udah banyak ini ya terdegradasi. Artinya tidak ikut standar lagi. Kita nanam apapun nggak akan nambah-nambah. Iya, 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 iya. Apalagi pemakaian pupuk kimia tinggi. Ya, bayangkan pemakaian pupuk kimia tinggi itu ya, itu kan hanya beberapa unsur. Belum lagi carrier istilah kita ya, pembawanya itu kan betul. kita nggak tahu nih. Kadang-kadang klaim mengeraskan tanah. Betul, betul ya. Nah, dari kerjasama kita maksudnya dengan tadi ya namanya Pak Asep ya. Dia banyak melakukan demplot dengan yang kita punya nih produk. Oke. Ya, salah satu yang kita beri brandnya itu namanya Pegatro. Apa itu Pak? Pegatro. Pegatro. Iya. Oke. Salah satu yang lain kita brand yang lain namanya ini Puragrow. Puragrow. Ya, sudah keluar izin edarnya. Iya, iya. Nah, beliau beliau itu memang cara hitung matematika sangat baik nih. Orang bisnis lah gitu ya. Iya, 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 iya. Ya, dia nggak bisa sesuatu secara instan. Iya. Ya, dia lakukan betul demplot, habiskan waktu banyak, betul. Ya, positif. Iya, iya, Ya, luar biasa dari quality, dari peningkatan produksi dan lain-lain. Hanya saja cost di awal agak tinggi sedikit. Iya, iya, pasti itu. Maka kita sekarang bicara efisiensi pengurangan biaya. Ya, bagaimana menekan ini. Tapi hitung-hitungan berikutnya lebih untung jatuhnya. Ya, tapi orang nggak peduli itu. Iya, ini yang jadi PR kita ke depan. Iya. Jadi kembali lagi konteks tadi ya, kita ada misi, kita formula ya, cerita tadi ya, saya formula supaya nggak mungkin kita nambahkan daun yang segar ini. Betul. Nggak mungkin kita ajarkan petani ngompos, nggak biasa nih. Iya. Ya, prinsipnya nambahin kompos, tapi komposnya satu yang memang sudah terfermentasi. Ya, nggak mungkin, butuh waktu, orang nggak sabar. Iya, betul ya. Apalagi sekarang orang ngambil jalan pintas, ngambilnya dari namanya chicken manure, dari kotoran ayam ternak, tanpa proses fermentasi lagi standar, itu membahayakan. Betul ya. Iya. Banyak akhirnya penyakit lah, mematikan. Nah, kita buat yang memang higienis, steril. Kita fermentasikan semua bahan baku, ya. Kita uji karena ada standar SNI-nya, terutama salmonellanya, ya, colinya, itu ada batas minimalnya. Ya, kita terpenuhi semua karena izin edar gitu syaratnya. Ya, bahan organiknya harus di atas 25 ya, dan seterusnya ya. Ya, kita udah formula bentuknya granul, ukurannya 3 sampai 9 mili, ya udah dicoba di mana-mana ya, termasuk di sekitar ini. Ini Jati nih, ini kita kasih 1 kilo nih satu lubang. Bayangkan ya, saat kemarau kemarin pada rontok daunnya. Nah, sekarang ya kalau ini nggak nyaman di sini, kita kita jaga nih. Ya, tetap hijau. Ini kita tadi bahan organik yang kita tadi ya formula sedemikian rupa berupa granul lebih mudah untuk diaplikasikan. Ya, mudah kita aplikasikan ya. Beliau juga sudah melakukan banyak demplot ya. Kalau orang ada hobi nanam ya, dia nanya nih bagaimana nanam standar. Ya, kita kasih kita edukasi, dia harus buat lubang dulu ya, tambah bahan organik yang kita sudah buat. Ya, bisa saja dia namakan kompos. Ya, enggak masalah, ini pilihan. Ya, kita udah siapkan kalau dia mau yang sudah ada dari dia tambahkan ya, standarnya 10 kilo. Saking banyak yang tambahkan udah rusak.
ya. Nah, ada yang belum sanggup sekarang, ada yang 4 kilo saja ya. Tetap kita naikkan pH-nya standar ya. Kita berikan namanya ini rock fosfatnya supaya tercukupi nutrisi, nanti akan menghasilkan buah dan sebagainya. Lalu kita tutup lubangnya, kita tanam positif baik semua. Iya. Ya, bahan Luar biasa kita sekali. ukur naik, kehidupan naik semua. Iya. Jadi kita punya Demplot di sini ini signifikan. Signifikan. Mohon maaf ini, ini untuk organik ini kan boleh dikatakan sesuatu yang mahal. Ya, baik itu bahan bakunya, kemudian sampai apalagi sudah menjadi produk kan, dianggap mahal. Itu untuk investasi sampai seperti itu gitu ya, menyadarkan masyarakat untuk menggunakan itu, tentunya memerlukan proses yang cukup panjang. Nah, ini bagaimana ini sampai setertarik itu nih Bapak nih, luar biasa perjuangannya nih. Iya, kita memang saya udah melakukan 20 tahun nih. 20 saya tahun sudah bekerja di 2 perusahaan ya, termasuk yang sekarang ya kita desain ya. Semua menghasilkan namanya limbah, waste organik nih ya. Dan itu masalah lingkungan. Nah, kita mulai hitung-hitung ya. Selagi kita bisa menekan cost mendapatkan bahan organik itu ya. Nah, kita juga punya teknologi bagaimana menyiapkan mikrobianya, karena harus melalui proses fermentasi. Fermentasi, betul. Iya. Itu bahan bakunya apa saja bahan bahan bakunya sebenarnya apa saja biomas kita bisa kontak. Ya, mulai dari apa saja biomas. Kalau di tempat saya dari Sumatera, Palembang ya, itu banyak tangko sawit. Kan berlimpah. Iya. Kan itu nggak lapu-lapu. Kalau kelapa itu ya tandan itu kan bayangkan ya, ada terus. Ya, ini berlimpah. Masalah. Ya, pabrik-pabrik namanya sawit ya, palm oil mill itu dikejar terus DLH. Iya, karena hujan kan tercuci, motorin. Nah, kita punya ide, kita proses karena mereka punya dana ya, mereka bisa meng-create sesuatu idenya dari kita semua. Nah, kita buat kita komposkan pastinya ya. Kalau tadi nunggu setahun, kita cukup 40 hari saja. Cepat ya? Iya, cepat dengan teknologi kita. Kalau begitu apa yang menyebabkan produk Bapak ini lebih unggul daripada yang lain? Pertama, kita pastinya kompos itu sudah melalui proses yang betul. Ya, ini unggul kita. Jadi istilah kita itu kalau namanya kompos itu kita angkat itu baunya nggak busuk, wangi. Gitu ya. Jadi nggak akan menginfeksi kalau kita luka. Steril. Ya, prosesnya udah baik itu. Salah satu ciri yang bagus, kompos yang bagus ya. Nah, bahan baku ini yang kita memang udah lakukan secara standar baik. Maka barang kita berkualitas. Ya. Jadi ada sen rasionya. Ya, ada lagi unsur sen rasio itu karbon per rasio nitrogen. Nah, itu harus di bawah ya kalau raw material bisa 60. Nah, kita bisa di bawah 25. Nah, ini udah siap, udah lapuk, istilah kita tuh humus. Ya, tapi kalau masih sedikit nggak apa-apa, tapi kalau jumlahnya tonan. Kita punya pabrik umpama paling kecil 5 ton per jam. Bayangkan kan butuh banyak. Iya, raw materialnya cukup bagus. Ini bagaimana kalau raw material itu di daerah sini? Ini banyak. Kita udah survei di Subang. Ini rencana kita akan mulai ini ya, siapkan sesuatu ya. Ya, kita lagi list ya apa saja biomass. Penting teknik pengomposannya kita sudah hafal, sudah pengalaman. Teknik pengomposannya dan bahan bakunya banyak. Nah, masalahnya kalau kita udah bicara manufaktur maka volume. Betul. Ya, keberlanjutan. Kita udah hitung-hitung banyak nih. Ya. Nah, kita akan sesuaikan berapa banyak baku. Namanya biomas ini kan taruh di luar bertahun-tahun nggak apa-apa. Iya, di lapangan. Yang penting luar biasa ini. Nah, kita proses betul ya. Ada beberapa yang kita mix. Ya, kita mix sama-sama ya. Ada namanya bahan perekatnya, ya ada bahan namanya kalau sesuatu unsur kurang karena ada standar SNI-nya. Ya, kita terpaksa tambah dari yang lain. Tapi itu organik. Ya, pengertian organik itu tidak menggunakan kimia. Ya. Betul. Ya, sekarang komunitas
penggiat organik Iya, ya. banyak sekarang Banyak. luar biasa. Mereka luar biasa nggak ada kegiatan. produk nih. Betul, Nah, iya, sayang iya. saja kita belum nyambung nih. Iya. Mereka butuh. Ya kita udah ada barangnya. Ya mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa mereka ini kan Iya. Setidaknya ya kita beri input lah, memberikan pilihan. masukan ya. Iya. Jadi yang kembali ke tadi ya, ada banyak biomass ya, kita sudah list ya, dan itu kita bisa jadikan kita bisa formula. Iya. Jadi pupuk organik. Betul, pupuk organik. Iya. Baik, Pak, mohon maaf nih. Ini kan tanaman itu macam-macam nih. Iya. Gitu, termasuk ini tanaman-tanaman keras, Iya, kemudian iya. juga ada padi segala macam gitu. Iya. Itu apakah memang itu satu jenis pupuk itu atau memang memerlukan unsur lain Iya, yang berbeda? Begini, kita bicara ya dalam penanaman itu ya pastinya ada akar lah ya dan lain-lain ya. Tadi saya udah hitung-hitung ya, bahan organik itu yang standarnya harus ngikutin hutan lah. Betul. Ya. Nah, kita ya pastikan bahan organik tanah itu angkanya ya di atas 1 lah, 2. Ya. Oke. Tinggi lah. Ya, Ini ya. syarat utama supaya semua tanaman bisa tumbuh subur. Iya. Ya. Nah, itu yang pertama. Dengan bahan organik tinggi tadi, ya, maka ada banyak keuntungan. Ya, ada banyak kehidupan di sana itu. Iya. Ada banyak merecycle, Iya. mendaur. Mendaur. Ya, yang kemudian ada komponen yang menahan air supaya tidak hilang. Ya, ada juga kalau biasanya hitung-hitung kita kalau namanya analisis status hara kurang ya, maka kita tambahkan kimia kompatibel. Oke. Nyambung. Ya, jadi dengan yang ada punya kita ini bisa menghemat ya, kalau memang udah biasa makan kimia ya, itu sampai 60%. Oh. Bayangkan ya. Iya. Jadi Luar ini biasa. semua sudah terpenuhi. Kita taruh tanaman tahunan keras, tanaman musiman, ya, tanaman cash crop dan sebagainya ya, bunga-bunga, gardener hobi itu nyambung. Oh, kompatibel ya semuanya ya. Iya, ini kita udah oke. coba semua. Universal. Iya. Nah, Oke, tinggal oke. lagi di atasnya nama nanam tadi ya, orang lupa pruning kalau pohon. Ya, pruning. Apa itu? Kalau kita nanam tanaman keras tahunan, maka kita harus bentuk konfigurasi tanamannya. Harus antara batang dan yang lain itu harus berimbang. Oke. Nah, ini kadang-kadang nggak dipelihara, Nggak hanya acak. diperhatikan ya, biarin akhirnya apa? aja gitu kan. Tanaman itu sendiri ya, Betul. punya daun. Iya. Ya, daun tutup daun, akhirnya daun ini nggak bisa berpotensi sebaik. Betul. Nah, inilah kita perlu ilmu pruning. Oke. Jadi yang kita udah siapkan di bawah, di atas kita atas juga jaga, kita jaga. perfect tanamannya. Luar biasa sahabat Kampung Inovasi, ini benar-benar kali ini sangat berkualitas sekali nih obrolan kita di kesempatan siang hari ini bersama Pak Mula Warman nih, Masya Allah. Beliau sudah melanglang dunia nih kemana-mana. Profesor Mula Warman. Profesor Mula Warman, Masya Allah, luar biasa. Dan saya terus terang tadi kesimak ya dengan penjelasan Pak Prof tadi terkait dengan bagaimana unsur hara yang ada di tanah, kemudian tadi supaya bisa lebih optimal memberikan kehidupan kepada alam ini. Ini merupakan suatu perjuangan amal ibadah yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Profesor Mula Warman, mantap sekali. Dan sahabat Kampung Inovasi, inilah salah satu perbincangan yang paling berkualitas di channel Kampung Inovasi. Demikian sahabat Kampung Inovasi, Pak Prof, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya.